Aku ingat ketika putraku berusia 6 tahun. Aku melihat ada gumpalan tumbuh di belakang telinganya. Aku membawanya ke rumah sakit dan dokter berkata itu tumor. Sejenis tumor yang menghancurkan tulang. Tidak mengancam nyawa ketika itu, tetapi tidak ada perawatan yang efektif. Dan dokter berkata itu sangat menyakitkan. Karena setiap kali kambuh, putraku harus dioperasi untuk mengeluarkan tulang yang terinfeksi. Jika tidak, nyawanya bisa dalam bahaya. Mendengar perkataan dokter, aku sangat terkejut. Putraku baru 6 tahun, bagaimana dia menderita penyakit ini? Aku sangat terpukul. Saat itu, aku baru menjadi orang percaya. Kupikir dengan percaya Tuhan, dia menjadi batu karangku. Aku mendorong diriku untuk tetap kuat dalam iman. Benar. Aku yakin selama aku bergantung kepada Tuhan, putraku pasti akan sembuh. Operasi putraku akhirnya berhasil, dan dia pulih dengan sangat cepat. Hanya 3 hari setelah operasi, dia sudah berlarian di rumah sakit, lalu dipulangkan setelah 1 minggu. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku merasakan motivasi yang lebih besar dalam imanku. Dengan senang hati aku menerima segala tugas yang diberikan gereja kepadaku. Aku pun selalu menjalankan tugas, sulit maupun mudah. Keluargaku tidak mengerti, dan orang terdekatku selalu bergunjing di belakangku. Tetapi tidak kumasukkan ke hati. Kupikir asal bekerja keras dan berkorban, aku pasti akan diberkati Tuhan. 2 tahun berlalu tanpa terasa. Suatu hari putraku memegangi pinggang dan mengeluhkan sakit. Melihat rasa sakit di wajahnya, perasaanku menjadi tidak enak. Aku langsung mengangkat bajunya dan melihat ada benjolan tumbuh di tempat yang katanya sakit. Dia berteriak kesakitan saat kuusap pelan. Dan aku tahu penyakitnya kambuh. Aku langsung membawanya ke rumah sakit. Pemeriksaan memastikan penyakitnya kambuh. Aku langsung membayangkan melihat dia setelah operasi pertamanya. Dipenuhi dengan selang. Dia terlihat lemah dan aku menderita. Aku tidak sanggup membayangkan sakit yang harus dia tanggung kali ini. Setiap aku membayangkan dia harus menderita di usia muda, aku jadi cemas sampai tidak bisa makan dan tidur. Aku sungguh berharap bisa mengambil penyakitnya dan menggantikan posisinya. Dan aku tidak mengerti mengapa Tuhan tidak menjaga dan melindungi keluargaku, meski aku telah bekerja keras demi dia. Hari itu, seorang saudari mendatangiku. Lewat persekutuannya aku sadar, putraku sakit, atas izin Tuhan aku harus berdoa dan bersandar kepadanya. Iya. Menjadi saksi Tuhan dengan iman dan teguh melaksanakan tugas. Aku terus pergi ke pertemuan dan lebih bersemangat melaksanakan tugas. Selama pertemuan, aku membagikan pengalamanku ini dengan saudara-saudari. Mereka mengagumiku karena kesetiaanku. Mendengar pujian ini, aku yakin aku saksi Tuhan dan dia pasti akan memberkati putraku. Lalu, penyakit putraku kambuh untuk 5 kalinya. Dan kata dokter, penyakitnya terlalu sering kambuh, hampir 6 bulan sekali. Jika terus begitu, nyawanya akan terancam. Dia menyarankan melakukan kemoterapi dan radiasi. Ketika mendengar itu, dalam hati aku merasa hancur. Aku merasa sangat menderita, hingga mulai bernalar dengan Tuhan. Aku bekerja keras setiap hari, dalam senang maupun susah. Dan meski diterpa penghakiman, aku tidak pernah menyangkalmu. Aku tetap menjalankan tugasku. Mengapa engkau tidak melindungi putraku? Aku juga penuh keluh kesah. Aku tetap ikut pertemuan dan melakukan tugas, tetapi hatiku makin jauh dari Tuhan. Aku sering membawa buku firman Tuhan sambil melamun. Aku benar-benar menderita. Aku mencurahkan hatiku kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku merasa sangat menderita.
Aku tahu aku tidak boleh menyalahkanmu atas kondisi putraku. Tetapi aku tidak memahami kehendak-Mu. Atau bagaimana aku harus melalui ini. Tuhan, tolong bimbing aku untuk memahami kehendak-Mu. Amin. Setelah berdoa, kurenungkan firman Tuhan ini. Tuhan akan tetap benar bahkan jika Dia menyingkirkan Ayub yang menjadi saksi baginya. Amin. Amin. Aku langsung menemukan kidung firman Tuhan ini. Keadilan itu bukan berarti adil atau masuk akal atau sederajat, atau memberimu upah untuk pekerjaanmu, atau memberimu hak sesuai usahamu. Ini bukan keadilan. Tuhan akan tetap benar bahkan jika Dia menyingkirkan Ayub yang menjadi saksi baginya. Mengapa ini disebut kebenaran? Manusia dapat dengan mudah mengatakan Tuhan itu benar ketika sesuai gagasan mereka. Tetapi jika tidak sesuai atau tidak dapat dipahami, mereka sulit mengatakan bahwa Tuhan itu benar. Esensi Tuhan adalah keadilan. Walau tidak mudah memahami perbuatannya, semua yang Dia lakukan itu adil. Hanya saja orang tidak memahaminya. Ketika Tuhan menyerahkan Petrus kepada iblis, bagaimana reaksi Petrus? Manusia tidak mampu memahami tindakanmu, tetapi apapun yang kau lakukan mengandung maksud baik dan keadilan. Bagaimana bisa aku tidak mengucapkan pujian atas perbuatan bijakmu? Amin. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah benar. Walau mungkin kau tidak memahaminya, engkau tidak boleh menilai sesuka hati. Jika perbuatannya tampak tidak masuk akal, atau engkau memiliki gagasan tentang hal itu, dan engkau berkata dia tidak adil, maka engkaulah yang tidak masuk akal. Engkau melihat Petrus tidak memahami beberapa hal, tetapi dia yakin ada hikmat dan maksud baik Tuhan di dalam hal tersebut. Manusia tidak mampu memahami segalanya. Ada banyak hal yang tidak dapat mereka pahami. Jadi mengenal watak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Begitu kuulang firman Tuhan dalam pikiranku, hatiku menjadi cerah. Kebenaran Tuhan tidak adil dan masuk akal seperti yang kupikirkan. Ini bukan soal menerima upah pekerjaan, memetik hasil dari kerja keras. Perbuatan Tuhan tidak terselami, tetapi apapun perbuatannya atau perlakuannya, itu semua benar. Iya. Semua itu mengandung hikmat Tuhan. Itu karena esensinya benar. Amin. Aku sadar, aku tidak memahami watak benar Tuhan. Aku memiliki gagasan karena aku percaya Tuhan, Dia harus menjagaku. Karena aku berkorban bagi Tuhan, Dia harus mencukupiku dan membuat jalanku mudah. Aku percaya Tuhan, jadi keluargaku harus diberkati. Bukankah aku bernegosiasi dengan Tuhan? Dengan pikiran ini, aku membuka buku firman Tuhan dan membaca bagian ini. Hal yang engkau kejar setelah percaya Tuhan adalah kedamaian, agar anakmu bebas penyakit, suamimu memiliki pekerjaan yang baik, putramu menemukan istri yang baik, putrimu mendapatkan suami yang layak, lembu dan kudamu dapat membajak tanah dengan baik, cuaca bagus sepanjang tahun untuk panenmu. Inilah yang engkau cari. Pengejaranmu hanya untuk hidup dalam kenyamanan supaya keluargamu tidak celaka. Angin badai berlalu darimu. Wajahmu tidak tersentuh oleh debu pasir. Hasil panen keluargamu tidak dilanda banjir. Terhindar dari bencana. Hidup dalam dekapan Tuhan. Hidup dalam sarang yang nyaman. Seorang pengecut sepertimu yang selalu mengejar daging, apakah engkau punya hati dan roh? Bukankah engkau adalah binatang buas? Kuberikan jalan yang benar tanpa minta imbalan tetapi tidak kau kejar. Apakah engkau orang yang percaya Tuhan? Kuberikan kehidupan manusia yang nyata tetapi tidak kau kejar. Apakah engkau tidak ada bedanya dari babi atau anjing? Babi tidak mengejar kehidupan manusia, tidak berupaya ditahirkan dan tidak mengerti makna hidup. Setiap hari makan sampai kenyang lalu tidur. Telah kuberi jalan yang benar tetapi belum kau dapatkan. Tanganmu kosong. Apakah engkau bersedia melanjutkan kehidupan ini, kehidupan babi? Apa pentingnya orang-orang seperti itu hidup? Hidupmu hina dan tercela. Hidup di tengah kecemaran dan kecabulan dan tidak mengejar tujuan apapun.
bukankah hidupmu paling tercela? Apakah engkau masih berani memandang Tuhan? Jika terus begini, bukankah engkau tidak akan memperoleh apa-apa? Amin. Amin. Firman Tuhan mengungkap semua motif dan harapan berlebih yang aku pegang dalam imanku. Setiap pertanyaan Tuhan membuatku tidak bisa sembunyi. Jika diingat sejak awal imanku hanya demi mendapatkan berkat. Aku berpikir dengan berkorban bagi Tuhan, Tuhan akan memberkatiku dengan rumah tangga yang damai dan kesehatan untuk putraku. Karena itu, aku tetap menjalankan tugas meski teman dan keluargaku memfitnahku. Ketika penyakit putraku kambuh lagi, kupikir Tuhan sedang mengujiku, melihat apa imanku sejati kepadanya. Kupikir selama aku bisa menanggung penderitaan dan menjadi saksi bagi Tuhan, Dia pasti akan memberkatiku, dan putraku akan membaik. Jadi, ketika dia sakit kembali dan bahkan nyawanya dalam bahaya, harapanku akan berkat dan kasih karunia langsung hancur. Aku mengeluh dan menalar Tuhan, menyalahkannya karena tidak adil. Semangatku menjalankan tugas bahkan hilang. Penghakiman dan wahyu dalam firman Tuhan menunjukkan semua kerja kerasku hanya untuk mendapat berkat Tuhan sebagai balasan. Itu negosiasi dengan Tuhan, menipu Tuhan. Ya. Aku sungguh yakin dalam menghadapi kenyataan, dan aku melihat Tuhan kudus dan benar. Ya. Dia bisa melihat hati dan pikiran. Ya. Jika bukan karena semua keadaan ini, yang menunjukkan imanku ternoda dan sudut pandangku tentang pengejaran keliru, aku pasti masih disesatkan perilaku baik lahiriahku. Aku pasti masih mengira aku saleh dan menjadi saksi Tuhan. Aku sadar aku tidak mengenal diriku. Benar. Kemudian aku membaca ini dalam firman Tuhan. Dihadapkan pada keadaan manusia dan sikap manusia terhadap Tuhan, Tuhan telah melakukan pekerjaan baru yang memungkinkan manusia memiliki pengetahuan dan ketaatan kepadanya, kasih juga kesaksian. Jadi, manusia harus mengalami pemurnian Tuhan terhadap dirinya, juga penghakiman, penanganan, dan pemangkasan Tuhan. Karena tanpa itu, manusia tidak akan dapat mengenal Tuhan dan tidak akan mampu mengasihi dan menjadi saksi baginya. Pemurnian manusia oleh Tuhan bukanlah semata-mata demi mencapai dampak yang sepihak, tetapi demi mencapai dampak dari berbagai segi. Hanya dengan cara inilah Tuhan melakukan pekerjaan pemurnian dalam diri mereka yang bersedia mencari kebenaran, yaitu agar tekad dan kasih mereka disempurnakan oleh Tuhan. Bagi mereka yang bersedia mencari kebenaran dan mendambakan Tuhan, tidak ada yang lebih bermakna atau membantu daripada pemurnian seperti ini. Watak Tuhan tidak semudah itu diketahui atau dipahami oleh manusia. Karena Tuhan bagaimanapun juga adalah Tuhan, terutama mustahil bagi Tuhan memiliki watak yang sama dengan manusia. Dan karena itu tidaklah mudah bagi manusia untuk mengetahui wataknya. Kebenaran tidak dimiliki manusia secara bawaan. Dan itu tidak mudah dipahami mereka yang telah dirusak iblis. Manusia tidak memiliki kebenaran dan tidak memiliki tekad melakukan kebenaran. Dan jika dia tidak menderita, dimurnikan atau dihakimi, tekadnya tersebut tidak akan dijadikan sempurna. Bagi semua orang, pemurnian sungguh menyiksa dan sangat sulit untuk diterima. Tetapi selama pemurnianlah Tuhan menjadikan wataknya yang adil dapat dipahami manusia dan membuat tuntutannya terhadap manusia terbuka dan memberikan lebih banyak pencerahan dan lebih banyak pemangkasan dan penanganan yang nyata. Lewat pembandingan fakta dan kebenaran, Dia beri manusia pengetahuan lebih besar tentang dirinya, kebenaran, dan pemahaman lebih besar tentang kehendak Tuhan, agar kasih manusia akan Tuhan lebih benar dan murni. Itulah tujuan Tuhan dalam menjalankan pemurnian. Amin. Amin. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Dari firman Tuhan, aku memahami. Tuhan menguji dan memurnikan kita, mengatur kesulitan untuk mentahirkan kita, agar kita melihat kerusakan iblis dalam diri kita,
dan memahami watak rusak dan pemalsuan dalam iman kita. Lalu kita bisa mengejar kebenaran dan ditahirkan, serta mencapai iman sejati kepada Tuhan dan ketundukan. Benar. Ya. Akhirnya kita bisa diselamatkan Tuhan. Amin. Amin. Putraku yang berulang kali sakit menyingkapkan motivasi yang kusimpan untuk mendapatkan berkat. Dengan merenung, aku sadar, aku memikirkan apa saja untuk mendapat berkat Tuhan. Aku terlihat sangat antusias dan berfokus pada pengejaran, tetapi motifku yang hina ada di balik itu semua. Aku dikendalikan racun iblis. Tiap orang memperjuangkan kepentingan sendiri. Aku memikirkan kepentinganku di atas semua yang kulakukan. Dan ketika harapanku hancur, aku menentang Tuhan dan ingin membalasnya. Aku menunjukkan keburukan. Aku benar-benar egois dan hina. Bagaimana itu bisa disebut beriman kepada Tuhan? Aku hanya menentang dan mencoba menipunya. Menyadari ini, aku bersujud di hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, selama ini aku menipumu dengan motif mendapat berkat. Aku bernegosiasi denganmu dan tidak tulus. Aku egois, hina, dan tidak punya kemanusiaan. Aku mau melepas motif mendapat berkat, menyerahkan putraku ke tanganmu, dan tunduk pada pengaturanmu. Aku tidak akan mengeluh. Amin. Setelah berdoa, aku merasa sangat bebas dan damai. Kemudian saat aku keluar kota menjalankan tugas, suamiku menelepon dan mengatakan penyakit putra kami telah menyebar. Ada tumor di kepala, di punggungnya, dan di lehernya. Tidak ada lagi harapan untuk bisa mengendalikannya. Aku tidak bisa berkata apa-apa mendengar dia mengatakan itu. Aku tidak mampu membayangkan kondisi yang dialami putraku. Dan aku tidak bisa menghadapi keadaan ini. Aku berseru kepada Tuhan berulang kali. Ya Tuhan, saat ini aku sangat lemah. Berilah pencerahan, bantu aku memahami kehendak-Mu. Amin. Amin. Setelah berdoa, aku membaca bagian firman Tuhan ini. Bagi manusia, Tuhan melakukan banyak hal yang tidak dapat dipahami dan bahkan tidak masuk akal. Ketika Tuhan ingin mengatur seseorang, pengaturan ini sering bertentangan dengan gagasan manusia dan sukar dipahami olehnya. Tetapi justru pertentangan dan kesulitan untuk dipahami inilah yang merupakan ujian dan tes Tuhan bagi manusia. Sementara itu Abraham mampu menunjukkan ketaatan dalam dirinya kepada Tuhan, yang merupakan keadaan paling mendasar agar dirinya mampu memuaskan tuntutan Tuhan. Meski dalam konteks yang berbeda, Tuhan menggunakan cara yang berbeda untuk menguji setiap orang. Dalam diri Abraham, Tuhan melihat apa yang dia inginkan. Dia melihat hati Abraham benar dan ketaatannya tanpa syarat. Justru tanpa syarat inilah yang Tuhan inginkan. Orang sering berkata, "Aku sudah mempersembahkan ini, aku sudah meninggalkan itu. Mengapa Tuhan masih belum puas denganku? Mengapa Dia terus membuatku menghadapi ujian? Mengapa Dia terus mengujiku?" Ini menunjukkan satu fakta. Tuhan belum melihat hatimu dan belum mendapatkan hatimu. Dengan kata lain, Dia belum melihat ketulusan hati seperti saat Abraham mengangkat pisaunya sendiri untuk menyembelih anaknya dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dia belum melihat ketaatanmu yang tanpa syarat dan belum merasa dihiburkan olehmu. Maka adalah wajar jika Tuhan terus mengujimu. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku terus merenungkan firman ini. Ketika Abraham mengorbankan putra satu-satunya kepada Tuhan, dia tidak meminta apapun atau memperdebatkan masalahnya. Tanpa ragu dia tahu bahwa anaknya pemberian Tuhan. Dan adalah hal yang benar untuk mengembalikannya seperti yang Tuhan minta.
Itulah hati nurani dan nalar yang harus dimiliki makhluk ciptaan. Meski itu sangat menyakitkan baginya, dia masih bisa tunduk pada tuntutan Tuhan. Akhirnya, dia sungguh mengambil pisau untuk membunuh putranya. Itu menunjukkan iman dan ketaatannya kepada Tuhan itu tulus Benar. dan bisa menahan ujian yang sebenarnya. Kemudian ada aku. Aku berkata aku mau tunduk pada pengaturan Tuhan dan menyerahkan putraku kepada Tuhan. Tetapi dalam hati aku berpegang pada tuntutanku. Terutama ketika aku dengar kondisinya memburuk dan tidak bisa diobati. Menderita akan kemungkinan kehilangan dia. Ada tuntutan dalam diriku. Tidak kuucapkan, tetapi dalam hati aku ingin Tuhan menyembuhkannya. Aku sadar aku tidak masuk akal dan tidak taat kepada Tuhan. Faktanya, putraku bukan milikku pribadi. Tuhan menghembuskan kehidupan kepadanya. Tubuhku hanya perantara kelahirannya. Hidupnya telah lama ditentukan dan diatur Tuhan. Tuhan telah menentukan penderitaannya, kesulitan yang akan dia hadapi. Iya. Aku harus tunduk pada pengaturan Tuhan. Amin. Dengan pemikiran ini, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, putraku bukanlah milikku. Apakah Engkau akan mengambilnya atau tidak? Itu kehendak baik-Mu. Aku mau tunduk Amin. dan menyerahkan hidup putraku di tangan-Mu. Aku tidak akan mengeluh apapun yang Engkau lakukan. Amin. Setelah berdoa, rasa sakit yang kurasakan mereda. 1 bulan berlalu tanpa terasa. Suatu hari, setelah pulang dari pertemuan, suamiku menelepon dan mengabariku dengan gembira. Semua tumor putra kami hilang. Sudah dipastikan dengan CT scan di rumah sakit. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ketika mendengar kabar itu, aku sangat senang sampai menangis. Berulang kali aku berseru dalam hati, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman khusus ini menunjukkan kuasa besar Tuhan dan kualami firman-Nya ini. Setiap dan segala hal, apakah hidup atau mati, akan berganti, berubah, diperbaharui, dan lenyap sesuai pemikiran Tuhan. Begitulah cara Tuhan memimpin segala sesuatu. Amin. Ini menunjukkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada dan melenyapkan yang ada. Semua diatur oleh tangan Tuhan. Iya. Kuucapkan syukur yang tulus kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setahun kemudian, ada pesan mengejutkan dari suamiku. Penyakit putra kami kambuh. Dia di rumah sakit untuk kemoterapi. Agak menyakitkan saat aku mendengar itu. Tetapi aku teringat pengalamanku sebelumnya. Aku mau tunduk pada pengaturan dan penataan Tuhan. Amin. Secara mengejutkan, putraku dipulangkan 2 minggu kemudian. Dan dia tetap sehat hingga saat ini. Syukur kepada Ya, Tuhan. syukur kepada Meskipun aku menyalahkan dan salah paham kepada Tuhan tentang penyakit putraku, dia tidak berfokus pada ketidaktahuanku, melainkan mencerahkan dan membimbingku dengan firman-Nya. Amin. Sehingga aku bisa mengerti kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Dan mengubah pandangan keliruku beriman demi dapat berkat. Ini sungguh kasih karunia dan berkat Tuhan untukku. Amin. Syukur kepada Tuhan yang Maha Syukur Kuasa. kepada Tuhan. Amin. Amin. Amin.